Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, saatnya pembacaan firman Tuhan. Bacaan firman Tuhan pada pagi hari ini terambil dari Lukas 24 ayat 44 sampai 53. Sebelum kita membaca firman Tuhan, mari kita serahkan kepada Tuhan, kita berdoa. Selamat pagi Tuhan Yesus, dengan penuh sukacita di dalam hati kami Tuhan, kami hadir ke tamu yang kudus di pagi yang indah ini. Kami mengucap syukur Tuhan karena Tuhan telah melindungi, menyertai dan memberkati kami, sehingga kami semua bisa berkumpul di gereja ini dengan satu tujuan untuk memuji, memuliakan nama Tuhan. Tuhan Yesus, bentar lagi kami akan membaca sebagian dari kebenaran firman-Mu yang terambil dari Lukas 24 ayat 44 sampai 53. Kiranya Roh Kudus-Mu turun atas kami semua yang berada di tempat ini. Tuhan, kami juga berdoa untuk Bapak Pendeta Dwi Bagus yang Kau pakai sebagai pelantara firman-Mu pada pagi hari ini. Kiranya Tuhan berikan roh kebijaksanaan dan roh kepandaian, sehingga apa yang disampaikannya kiranya seturut dengan kehendak Tuhan, bukan kehendak kami manusia berdosa. Terima kasih Tuhan. Doa yang jauh dari sempurna ini kiranya disempurnakan di dalam satu nama, Tuhan kami Yesus Kristus. Amin. Lukas 24 ayat 44 sampai 53 yang beginilah firman Tuhan. Ia berkata kepada mereka, "Inilah perkataanku yang telah kukatakan kepadamu ketika aku masih bersama-sama dengan kamu, yakni bahwa harus digenapi semua yang ada tertulis tentang aku dalam kitab Taurat Musa dan kitab nabi-nabi dan kitab Mazmur." Lalu ia membuka pikiran mereka sehingga mereka mengerti kitab suci. Katanya kepada mereka, "Ada tertulis demikian, Mesias harus menderita dan bangkit dari antara orang mati pada hari yang ketiga. Dan lagi dalam namanya berita tentang pertobatan dan pengampunan dosa harus disampaikan kepada segala bangsa, mulai dari Yerusalem. Kamu adalah saksi dan semuanya ini, dan aku akan mengirim kepadamu apa yang dijanjikan Bapakku. Tetapi kamu harus tinggal di dalam kota ini sampai kamu diperlengkapi dengan kekuasaan dari tempat tinggi." Kenaikan Yesus. Lalu Yesus membawa mereka ke keluar kota sampai dekat Betania. Di situ ia mengangkat tangannya dan memberkati mereka. Dan ketika ia sedang memberkati mereka, ia berpisah dari mereka dan terangkat ke surga. Mereka sujud menyembah kepadanya, lalu mereka pulang ke Yerusalem dengan sangat bersukacita. Mereka senantiasa berada di dalam bait Allah dan memuliakan Allah. Yang berbahagia adalah kita yang mau membaca, merenungkan, lebih-lebih melakukan firman Tuhan di dalam hidup kita hari lepas hari. Ibu saudara yang terkasih dalam Tuhan, setiap kali kita mendengar kata perpisahan, tentu yang terlintas dalam benak kita menika adalah suatu peristiwa yang menyedihkan, gitu Bapak Ibu. Jadi misalnya saja habis mudik, gitu nggih. Jadi mudik terus ketemu, ya, terus wayahe balik. Sedang berpisah begitu, tentu dalam benak kita ada peristiwa yang menyedihkan, gitu, harus berpisah lagi. Namun kita bisa melihat dalam bacaan kita hari ini Bapak Ibu, perpisahan dengan para murid ternyata bukan sesuatu yang menyedihkan tetapi menyukacitakan. Perpisahan apa ini? Kalau perpisahan yang pertama yang mereka para murid ini merasa ditinggalkan adalah ketika Yesus harus mati. Karena mereka merasa bahwa Yesus ini kan katanya Mesias yang akan membebaskan kami dari penjajahan Romawi, loh kok sekarang dihukum mati, dan dia mati dikuburkan, kami menjadi saksinya. Itu yang membuat mereka bersedih. Namun perpisahan para murid dengan Yesus
yang saat hari ini kita baca bersama-sama, yaitu ketika Yesus terangkat ke surga, justru mendatangkan sukacita di antara para murid. Loh, hal apa yang membuat para murid dapat bersukacita di tengah-tengah kenyataan akan berpisah dengan Yesus guru mereka? Yang pertama, kita bisa melihat tadi di ayat yang ke-44 sampai 47. Mereka mengerti kitab suci. Mereka mengerti kitab suci, artinya mereka bersukacita karena mereka melihat apa yang menjadi maksud Allah melalui Tuhan Yesus dalam kehidupan mereka ini. Jadi ada satu tujuan Allah yang dinyatakan dalam diri Yesus. Mereka paham di ayat yang ke-45, lalu Yesus membuka pikiran mereka sehingga mereka mengerti kitab suci. Nah, ya kan Bapak Ibu, pas kematian, peristiwa salib, peristiwa kematian Yesus, para murid ini ketakutan sekali. Bagaimana penampakan Yesus ini 40 hari selama Yesus menampakkan diri kepada para murid ini kan memulihkan bagaimana jiwa-jiwa yang terluka, jiwa-jiwa yang merasa, wah saya ini ditinggalkan oleh Tuhan. Bahkan mereka mengunci diri di satu ruangan. Dan Yesus hadir di situ menemui satu persatu siapa yang tidak percaya, siapa mereka yang merasa ditinggalkan, mereka didatangi satu persatu. Namun pada peristiwa di mana Yesus akan naik ke surga, Yesus membuka pikiran semua para murid dan mereka mengerti kitab suci. Ketika mereka mengerti kitab suci, berarti mereka melihat maksud Allah di balik peristiwa semuanya ini. Oh, tahu saya, ternyata Tuhan itu harus mati, harus bangkit, menunjukkan kasih-Nya bagi kita semua. Pengertian inilah yang membuat seseorang memahami segala maksud dan tujuan yang menjadi rencana Allah. Nek wong gak ngerti maksudnya begitu kan seringkali salah paham. Oh itu gawe gak jelas tak begitu. Tetapi ketika tahu paham, oh Allah begitu toh maksudnya, maka mereka dapat bersukacita melalui peristiwa kenaikan Yesus ke surga. Berarti ada Roh Kudus yang akan turun menyertai kehidupan para murid sehingga mereka tidak bersedih walaupun berpisah. Ini yang mendatangkan sukacita yang pertama Bapak Ibu. Yang kedua yang membuat para murid dapat bersukacita pada peristiwa kenaikan Yesus ke surga adalah Tuhan Yesus menjanjikan Roh Kudus, mereka akan menerima Roh Kudus. Di ayat yang ke-49. Dan aku akan mengirimkan kepadamu apa yang dijanjikan Bapakku, tetapi kamu harus tinggal di kota ini sampai kamu diperlengkapi dengan kekuasaan dari tempat Maha Tinggi. Inilah yang membuat para murid tidak ketakutan, tidak bersedih, ya karena Tuhan Yesus tidak meninggalkan mereka seorang diri, tetapi mengirimkan kuasa yang memperlengkapi mereka dalam memberitakan apa yang menjadi maksud Allah. Jika visi dari Tuhan Allah adalah memperkenalkan, meneladankan cinta kasih Allah bagi dunia ini. Lah, itu ditugaskan bagi kita semua. Namun tidak berhenti sepetak tugas itu budal tidak. Tetapi Tuhan akan mengirimkan kuasa yang memperlengkapi kehidupan kita. Siapa itu? Roh Kudus. Nah, ini kesaksiannya banyak di dalam Kisah Para Rasul. Ketika Roh Kudus hinggap atau menguasai kehidupan para murid, mereka yang awalnya ketakutan menjadi orang yang berani. Rasul Paulus yang adalah penganiaya jemaat, ketika dikuasai oleh Roh Kudus, dia memberitakan Injil secara luar biasa. Ini luar biasa Bapak Ibu. Jadi makanya para murid tidak ketakutan. Namun ada syaratnya, jangan pergi-pergi kemana-mana. Tetaplah di Yerusalem sampai aku memperlengkapimu dengan kekuasaan di tempat yang maha tinggi. Itu alasan yang kedua. Kenapa para murid tidak bersedih ketika berpisah dengan Yesus. Yang ketiga di ayat yang ke-50 adalah
mereka menerima berkat dari Tuhan. Lalu Yesus membawa mereka keluar dari kota sampai ke dekat Betania. Di situ ia mengangkat tangannya dan memberkati mereka. Luar biasa Bapak Ibu. Berkat dari Tuhan Yesus ini merupakan sebuah otoritas atau peneguhan begitu Bapak Ibu bagi mereka yang akan memberitakan Injil. Jadi seperti seseorang yang dilantik begitu, dilantik jadi panitia, oh iya, terus kemudian diberkati pendeta di dalam ibadah itu, oh iya, saya ini punya tugas, saya diberkati, saya punya otoritas. Jadi kalau panjenengan misalnya ini di jalan Jombang sana, di Pertelon Ringin Contong sana, moro-moro napa jenenge ngatur lalu lintas. Kira-kira dipercaya wong napa mboten? Wes itu labrak ya iso. Tapi berbeda dengan polisi yang memakai seragam terus kemudian ngatur, di stop begini akan stop. Nah, itu otoritas polisi. Jadi dia punya otoritas karena dia dilantik sebagai polisi untuk mengatur lalu lintas jalan misalnya. Nah, demikian juga dengan kita semua pemberita Injil. Kita ini saksi-saksi Kristus, diteguhkan, diberkati oleh Tuhan. Nah, maka itu membuat kita pede. Saya memberitakan Injil, mewartakan keselamatan karena saya sudah diberkati oleh Tuhan. Saya ini dipakai untuk menyalurkan berkat Tuhan, mewartakan cinta kasih Tuhan. Itu Bapak Ibu. Karena para murid menerima berkat dari Tuhan, mereka pede mewartakan kasih Allah bagi dunia. Nah, itu demikian juga berlaku dalam kehidupan kita Bapak Ibu. Kita ini sudah diberkati Tuhan, maka ya harusnya kita juga bersuka cita begitu. Yang keempat, yang terakhir, kenapa para murid dapat bersuka cita meskipun mereka harus berpisah dengan Tuhan? Karena mereka adalah saksi mata. Betapa bahagianya Bapak Ibu, mereka para murid ini dapat menyaksikan secara langsung peristiwa Yesus terangkat ke surga. Sehingga bukan dari kata orang mereka melihat peristiwa itu. Nah, kita kan bangga biasanya kalau menyaksikan sebuah hal yang luar biasa, spektakuler, tapi secara langsung. Gak usah jauh-jauh. Misalnya, kita melihat langsung Bapak Presiden datang lewat ngarep omahku, rombongannya wakil. Nah, kita bangga untuk bercerita. Nah, ini para murid juga bangga menyaksikan Yesus yang naik ke surga. Bukan kata orang. Nah, inilah yang menjadikan sukacita para murid. Nah, ini Bapak Ibu yang mendatangkan sukacita para murid sehingga sekilas memang tampak menyedihkan yang terjadi. Namun Tuhan memegang janjinya sehingga para murid tadi menerima hal-hal itu sehingga bersukacita. Hari ini kita bersama-sama juga memperingati kenaikan Kristus ke surga. Ini riyoyone wong Kristen juga, tetapi seringkali jadi bagian yang terabaikan. Tanpa kenaikan, tidak ada Roh Kudus turun, tidak ada kita menjadi saksi Kristus. Maka ini juga rangkaian peristiwa bagaimana Kristus berkarya di dalam kehidupan kita. Harusnya kita rayakan dengan sungguh-sungguh. Di jemaat-jemaat yang lain ada yang kebaktian padang hari ini karena merasa wah ini riyoyo juga. Nah, kita perlu juga membangkitkan bahwa riyoyo wong Kristen itu duduk Natalan tok, duduk tahun baru tok. Tetapi ini kenaikan ini juga riyoyo wong Kristen. Bagaimana Kristus terangkat ke surga? Nah, di sana apa yang dilakukan Yesus? Kalau di Injil yang lain dikatakan bahwa Yesus bersyafaat bagi umatnya, menyediakan tempat bagi kita semua. Nah, ini juga jadi janji bagi kita semua yang harusnya mau mendatangkan sukacita. Hari ini kita diingatkan kembali bahwa kenaikan Yesus ke surga bukan tanpa tujuan. Tuhan Yesus memberi perintah bagi kita semua orang yang percaya untuk menjadi saksi di tengah-tengah dunia ini. Kita menjadi saksi karya cintanya. Nah, sebagai bentuk kesiapannya, GKJW dalam hal ini Majelis Agung telah menata sedemikian rupa dengan tema yang ada di depan kita. GKJW menjadi saksi dan pelayan di tengah perubahan. Perubahan apa itu?
COVID, pasca COVID ini loh Bapak Ibu. Jadi walaupun pasca COVID terseok-seok kehidupan perekonomian kita tetap diajak menjadi saksi, mewartakan cintanya. Nah tadi di awal ibadah diwartakan bagaimana kita diajak untuk berbagi bagi saudara-saudara kita. Lalu terus senak hati wis wingi gawe sidang mari ngene wong itu gitu. Tapi kita berpikir secara yang lain. Bagaimana Kristus sudah memberkati kehidupan kita, bagaimana saya juga mau menjadi berkat bagi saudara saya yang membutuhkan. Kadang-kadang kita berpikirnya itu aku wae kurang kok kate membantu yang lain. Nek kita berpikirnya seperti itu, kita tidak akan pernah cukup Bapak Ibu. Tapi bagaimana mari kita bermental yang positif, berpikiran positif. Wah, saya diberkati Tuhan hari ini, saya mau berbagi kepada yang lain. Nah, syukur-syukur kalau membagi sendiri ya enggak apa-apa ketika berkatnya berlebih. Tetapi ini gereja mewadahi, dalam hal ini pasamuan ya Bapak Ibu, mewadahi dalam bulan pelayanan dan cinta kasih ini. Nanti bantuan Bapak Ibu yang dikumpulkan itu akan dikondisikan, terus kemudian dibagikan kepada warga yang membutuhkan, warga Parimatan. Apa bentuknya? Ya semoga nanti Bapak Ibu mau uang tunai bisa, berupa bahan pokok ya bisa, nanti akan disesuaikan oleh komisi, komisi pelayanan dan komisi kesaksian menika yang akan ditata untuk dibagikan. Itu salah satu usaha. Nek saudara-saudara kita muslim begitu, ada bulan puasa, ada zakatnya. Nah kita juga ya mungkin agak sedikit mirip-mirip begitu. Pelayanan dan cinta kasih, pelayanan kita diwujudkan dalam bentuk yaitu tadi, berbagi kepada sesama. Itu salah satu Bapak Ibu, banyak cara. Tidak harus yang seperti ini tadi. Banyak hal, misalnya Bapak Ibu menjadi teman yang mendengarkan keluh kesah saudara yang membutuhkan, itu juga bisa. Banyak cara. Kalau tahun lalu bersaksi dengan berbagai macam ragam, baik di media, dengan perbuatan dan lain sebagainya. Hari ini menjadi saksi dan pelayan. Jadi bukan menjadi ndoro yang pengen selalu dilayani, tetapi kita mau menjadi pelayan seperti Kristus. Nah kiranya peristiwa kenaikan Tuhan Yesus hari ini yang mengutus kita untuk menjadi saksi-saksinya, mengingatkan kita, meneguhkan kita. Peristiwa kenaikan Yesus bukan sesuatu yang harus menyedihkan, tetapi sesuatu yang menyukacitakan. Mari kita sambut tugas itu, tugas menjadi saksi, menjadi pelayan di tengah-tengah dunia ini, sambil percaya bahwa Tuhan akan mengirimkan Roh Kudus dan menguatkan kehidupan kita. Tuhan Yesus memberkati saat teduh bagi kita semua.